Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Akila Zahra dengan NIM 21020154035 dari kelas 2021A. Di sini saya akan membacakan jawaban atas ujian tengah semester PKN yang lalu. Untuk pertanyaan yang nomor pertama yaitu mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila dengan menjelaskan satu tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila eh, sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan karena dalam pembelajarannya terdapat 4 pilar menurut UNESCO, yaitu satu, learning to do, dua, learning to be, tiga, learning to know, dan empat, learning to live together. Selain itu, pendidikan Pancasila juga sangat penting diterapkan agar terbentuk karakter manusia yang bermoral, profesional, dan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi pembeda antara satu bangsa dan yang lainnya. Lalu untuk yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila ada 4, yaitu pertama landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan yuridis, dan yang keempat landasan filosofi. Untuk yang pertama, landasan historis, berdasarkan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, pada disahkan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat 5 prinsip dasar negara yang nantinya diberi nama Pancasila. Lalu yang kedua, untuk landasan kultural, yaitu Pancasila hadir atas budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan proses pewarisan atau pembudayaan dari generasi tua ke generasi muda. Lalu untuk landasan yuridis, yaitu Pancasila sebagai landasan negara, di mana segala sumber hukum, peraturan, dan tata tertib yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Seluruh kaidah konstitusional yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Lalu yang terakhir adalah dasar filosofi, yaitu nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, karena nilai tersebut diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu untuk soal yang nomor 2, yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa dengan menjelaskan satu, nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Jadi nilai Pancasila pada masa awal kehidupan menemui banyak rintangan. Terdapat 2 zaman, yaitu yang pertama zaman batu dan yang kedua zaman logam. Zaman batu itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Paleotikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada zaman ini alat-alat yang ditemukan masih sederhana, kasar, dan bangunan yang ditemukan juga terbuat dari batu, misalnya menhir, dolmen, kemudian berunda, acar, arca, dan lain-lain. Yang kedua adalah zaman logam, yaitu pada zaman tembaga, perunggu, dan besi. Pada zaman ini, manusia sudah mulai berkembang dengan digunakannya logam untuk bahan membuat segala peralatan hidup mereka. Kepercayaan yang dianut oleh manusia di awal kehidupan adalah animisme dan dinamisme. Perilaku kemanusiaan dengan mengadakan ritual kematian, persatuan dengan bergotong royong mencari makanan bersama, demokratis dengan terbentuknya desa komunal, dan keadilan dengan saling melengkapi. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal, yaitu nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal, yaitu dibuktikan dengan pertama nilai ketuhanan, yaitu ditemukannya bukti kitab Ramayana dan perkembangan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Yaitu nilai yang kedua yaitu ada nilai kemanusiaan, yaitu ditemukannya sistem kasta dari agama Hindu, interaksi sosial berbagai pedagang yang singgah di Indonesia. Lalu nilai persatuan dibuktikan dengan penyatuan dinasti Shailendra dengan dinasti Sanjaya serta prasasti 7 buah Hipa. Yang keempat ada demokratis, yaitu adanya politik dan pemerintahan dan diperkenalkannya sistem kerajaan.
Lalu ada nilai keadilan, yaitu dengan adanya penemuan Yupa, peninggalan Raja Mula Warman yang berisi tentang kebaikan dan bersedekah pada Brahmana. Lalu yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Jadi pada masa kerajaan nasional adanya dibuktikan dengan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, agama Buddha sangat berkembang. Banyaknya kerjasama yang dilakukan di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan, serta semua masalah diselesaikan dengan musyawarah. Sedangkan pada masa Kerajaan Majapahit, terjadi toleransi yang tinggi, dengan dibuktikan masuknya tiga agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Nilai persatuannya dibuktikan dengan Raden Wijaya yang meminta perlindungan Arya Wiraraja dan sudah adanya sistem politik. Lalu untuk soal yang nomor 3, yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjelaskan satu, nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai patriotisme ketika melawan penjajah sampai proklamasi dibuktikan dengan perjuangan para pahlawan sejak masuknya penjajah ke Indonesia, yang membuat mereka melakukan perlawanan karena selalu diperlakukan tidak adil. Contoh perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan di tiap daerah, hingga pembentukan PPKI, dan Panitia 9 sebagai upaya untuk memerdekakan Indonesia. Sedangkan untuk analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yaitu pertama dengan nilai ketuhanan dibuktikan dengan toleransi beragama, menghormati dan menghargai antar sesama. Lalu nilai kemanusiaan, yaitu tidak rasis dalam bergaul dan selalu menerima perbedaan selama itu baik. Lalu ada nilai persatuan, yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang membuat masyarakat akan bersatu melawan penjajahan. Lalu nilai demokratis yang dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang berdaulat harus ditetapkan agar tercipta kehidupan yang teratur. Lalu ada nilai keadilan, yaitu semua berhak atas haknya masing-masing dan tidak boleh dirampas. Lalu untuk soal yang nomor 4, yaitu mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dengan menjelaskan satu, proses perumusan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat proses perumusan Pancasila. Jadi sehari setelah proklamasi diadakan sidang, lalu dibentuk BPUPKI sebagai badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah dibentuk BPUPKI, kemudian Panitia 9 menyiapkan untuk membentuk dasar negara. Ada 3 orang yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Sutomo. Setelah ketiga tokoh tersebut mengemukakan pendapatnya, akhirnya pendapat Soekarno lah yang akhirnya dipilih dan diberi nama Pancasila. Lalu yang kedua adalah analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah diputuskan untuk menggunakan pendapat Soekarno sebagai dasar negara, laporan tersebut diterima oleh Badan Penyidik. Lalu dibentuklah PPKI dan disahkanlah dasar negara tersebut pada sidang pleno pukul 11.30 siang. Lalu untuk soal yang nomor 5, yaitu mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat dengan menjelaskan menjelaskan pengertian sistem filsafat. Jadi sistem filsafat itu sendiri adalah merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Lalu yang kedua adalah pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Yaitu ada 3, yaitu ontologis dengan menyelidiki hakikat sesuatu, subjeknya manusia yang berdasarkan dengan Pancasila,
Yang kedua ada epistemologi, yaitu mencakup penalaran, penghayatan, dan kesusilaan. Yang ketiga ada aksiologis, yang meliputi menyelidiki tentang politik dan etika. Lalu soal yang ketiga yaitu uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Unsur Pancasila dalam sistem filsafat, dasar dalam berpikir dan berkarya dan saling menguatkan antara sila satu dan sila yang lain. Lalu yang keempat ada hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Moral dan norma sangat berkaitan. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk, sedangkan norma adalah pedoman atau patokan perilaku. Aspek tersebut terwujud dalam tingkah laku manusia. Lalu yang kelima ada menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yaitu bentuk pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai kemanusiaan, yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat. Yang ketiga ada nilai persatuan, yaitu mencintai tanah air. Yang keempat ada demokrasi, yaitu persoalan yang diputuskan secara bersama. Yang kelima ada keadilan, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang nomor 6, mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia dengan menjelaskan satu pengertian, konsep dasar, dan makna ideologi. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana ideologi tersebut sebagai perwujudan dari tingkah laku masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu untuk yang B, indikator kelebihan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Kelebihan Pancasila dengan ideologi lain adalah karena berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri sehingga tidak memihak suatu ideologi manapun. Lalu yang poin C, indikator Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang bersifat terbuka. Pancasila bersifat terbuka artinya Pancasila menerima semua perkembangan zaman asal masih sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu yang nomor 7, ada beri contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 6, kejadian atau pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat saudara. Boleh dengan wawancara dengan orang tua atau masyarakat sekitar atau literatur yang saudara pelajari. Yang pertama ada mengenai tujuan pendidikan Pancasila itu sendiri, yaitu yang saya rasa berkat pendidikan Pancasila semua kehidupan menjadi teratur dan disiplin. Lalu untuk yang kedua mengenai nilai Pancasila pada kehidupan, yaitu dengan ditemukannya sistem politik dan kerajaan yang mengimplementasikan sila keempat. Lalu yang ketiga ada nilai-nilai patriotisme, yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan belajar yang giat. Lalu yang keempat ada proses perumusan, mengenai proses perumusan, yaitu dasar konstitusional yang berdasarkan pada Pancasila, bukti bahwa Pancasila memang dirancang untuk masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat mengenai nilai dan norma, yaitu Pancasila sebagai nilai moral dan norma pada kehidupan bermasyarakat. Yang keenam yaitu mengenai pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu dengan dilaksanakannya kerja bakti sebagai wujud sila ketiga. Untuk pertanyaan yang terakhir sendiri, yaitu pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan 1. Memakai masker, 2. Sering mencuci tangan dengan sabun, dan 3. Menjaga jarak atau physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Menurut saya,
apa kebiasaan yang dapat memutus wabah dan pemecahan masalahnya adalah karena wabah pandemi virus COVID-19 yang juga membuat kita menjadi physical distancing, orang-orang menjadi cenderung lebih apatis karena kurangnya interaksi langsung. Lalu untuk alternatif permasalahannya adalah dengan membuka diri untuk bersosialisasi dengan sesama. Lalu untuk yang soal kedua, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Jelaskan pendapat saudara disertai dengan contoh faktual. Menurut saya, contoh aktual dari nilai-nilai Pancasila, apalagi di zaman pandemi, yaitu dengan bergotong royong, yaitu sebagai penerapan sila ketiga, masyarakat bergotong royong untuk membantu sesama dalam menanggulangi atau memutus rantai COVID-19. Contohnya sudah terlihat jelas pada berita-berita juga yang beredar bahwa banyak masyarakat yang bersedekah atau membantu dengan bantuan makanan, alat medis atau tenaga medis untuk mereka yang terkena atau mereka yang terpapar virus COVID-19. Sekian jawaban dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.